Assalamualaikum. Hari ini kita lanjutkan materinya mengenai bab energi ya. Nah, pengertiannya energi itu sendiri adalah sesuatu yang jika digunakan itu dia bisa menghasilkan suatu kerja atau usaha kayak gitu. Nah, energi ini nanti dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial itu apa? Yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena struktur benda tersebut kayak gitu. Nah, energi potensial gravitasi atau energi diam itu adalah energi yang dimiliki suatu benda yang letaknya itu di permukaan bumi. Nah, energi potensial gravitasi itu nanti dipengaruhi oleh tinggi benda ya terhadap acuannya. Nah, massa yang dimiliki dan juga ada gravitasinya. Nah, itu yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi potensial. Nah, suatu benda jatuh karena adanya gravitasi bumi. Jadi benda jatuh itu disebabkan karena adanya gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini dapat menarik sesuatu yang memiliki massa lebih kecil karena bumi memiliki massa yang lebih besar. Nah, setiap sesuatu yang memiliki massa yang lebih besar nanti mampu menarik sesuatu yang mempunyai massa yang lebih kecil. Nah, energi potensial itu dirumuskan dengan rumus EP sama dengan M kali G dikali H. EP-nya itu adalah energi potensial, M-nya itu adalah massa, G-nya itu gravitasi, dan H-nya itu ketinggian. Jadi energi potensial itu dia dipengaruhi oleh tinggi benda terhadap acuannya. Ini kayak gini gambarnya, misalkan ada buah kelapa jatuh dari pohonnya. Nah, itu termasuk ke dalam contoh energi potensial kayak gitu ya. Nah, terus di sini nanti S-nya itu berarti jaraknya nanti semakin ke bawah nanti semakin cepat pergerakannya. Sedangkan nilai A-nya itu nanti setiap perpindahan jatuhnya benda nanti si energi potensialnya berubah kayak gitu karena nanti dipengaruhi sama ketinggiannya gitu ya. Nah, energi potensial elastisitas itu adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Terus ada juga yang ini kan yang pertama energi potensial ya. Yang kedua itu ada energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda itu bergerak. Kalau energi potensial itu karena ketinggiannya ya, karena ketinggiannya. Kalau misalkan energi kinetik itu karena bendanya itu bergerak kayak gitu. Nah, untuk rumusnya energi kinetik itu dirumuskan dengan rumus EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. EK-nya itu energi kinetik, M-nya massa, V-nya itu adalah kecepatan ya. Itu rumus untuk mencari energi kinetik. Nah, nanti juga ada yang disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah gabungan dari energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi nanti untuk mencari energi mekanik itu kita dapatkan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial itu kan rumusnya massa kali gravitasi dikali ketinggian ditambah dengan energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, ini untuk rumus mencari energi mekanik ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber energi. Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi ya. Energi ini dikelompokkan berdasarkan bisa dan tidaknya energi tersebut diperbaharui kayak gitu. Kalau misalkan energi yang dapat diperbaharui contohnya itu adalah biogas. Terus misalkan energi yang tidak bisa diperbaharui itu contohnya seperti energi fosil, energi nuklir, energi panas bumi kayak gitu. Nah, selama perut bumi memiliki magma, maka selama itulah gas akan tetap ada. Nah, contohnya di Indonesia, di negara kita itu dia memiliki energi panas bumi terbesar karena Indonesia itu letaknya di wilayah lingkaran api atau fire ring. Nah, energi nuklir adalah energi sebuah atom. Energi nuklir ini dia berasal dari kata nukleus.
Nah, energi yang dapat diperbaharui itu adalah energi yang bersumber dari makhluk hidup yang dapat dibudidayakan oleh manusia, contohnya tanaman, hewan, biogas, dan sampah biologis. Kalau misalkan energi yang tidak bisa diperbaharui itu adalah energi yang diambil dari hasil-hasil tambang. Kayak gitu, contohnya minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Terus ada juga nih, ada yang disebut dengan energi alternatif, yaitu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional, atau adalah energi yang digunakan dengan bertujuan untuk menggantikan bahan bakar yang ada saat ini tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Nah, energi alternatif antara lain itu adalah air, terus ada juga panas bumi dan angin. Terus ada juga nih yang disebut dengan energi tidal, yaitu energi yang didapatkan dari pasang surut air. Nah, perbedaan energi angin dan energi tidal itu adalah jika energi angin itu dia tidak dapat dihitung. Kalau misalkan energi tidal dia dapat dihitung. Nah, sifat energi itu dia kekal ya. Maksud kekal di sini artinya dia tidak dapat dibuat dan juga tidak dapat dimusnahkan karena dia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi si energi ini dia bisa berubah wujud kayak gitu. Nah, di sini ada makanan yang dijadikan sebagai sumber energi. Energi yang dibutuhkan oleh manusia itu merupakan makanan. Contohnya misalkan kalau ketika kalian puasa kan kalian tidak makan ya, jadi asupan makanannya berkurang. Nah, itu kan kenapa biasanya kita lemas kalau puasa. Kenapa? Karena kita itu berkurang asupan makanannya, sedangkan makanan itu adalah sumber energi kayak gitu ya pada manusia. Nah, makanan adalah salah satu bentuk energi kimia karena apa yang dimasukkan ke dalam tubuh nanti direaksikan atau diproses dengan cara kimia. Nah, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu ada yang autotrof sama ada heterotrof. Kalau autotrof berarti yang dia bisa menciptakan atau menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya itu adalah tumbuhan dan ganggang biasanya. Kalau misalkan heterotrof dia yang tidak bisa menciptakan makanannya sendiri dan mengambil makanan itu dari makhluk hidup lain. Contohnya seperti kita, yaitu manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan kayak gitu. Nah, energi yang kita konsumsi itu adalah makanan yang mengandung beberapa macam zat. Yang pertama ada yang disebut dengan karbohidrat. Terus ada juga protein, mineral, vitamin, dan juga lemak ya. Jadi dalam makanan kita itu biasanya terkandung senyawa karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan juga lemak. Kalau karbohidrat itu adalah makanan yang mengandung zat tepung untuk memberikan energi. Contohnya nasi terasa manis ketika kita kunyah karena di dalam mulut kita itu terdapat air ludah dan juga enzim amilase kayak gitu. Terus protein yaitu zat pembangun tubuh agar dapat bertumbuh dan juga berkembang. Nah, nanti protein dibagi menjadi dua, ada protein hewani yang berasal dari hewan dan ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Kalau yang protein dari hewan contohnya telur, daging, susu, dan sebagainya. Kalau protein nabati contohnya ada kacang-kacangan, tempe, jamur, dan sebagainya. Sayur-sayuran itu juga protein nabati. Terus ada juga mineral, yaitu suatu zat yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kayak gitu. Terus vitamin dia berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh. Dan terakhir ada lemak, dia dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Dia berasal dari karbohidrat yang tidak terpakai, akhirnya nanti menjadi lemak yang tertimbun di bawah kulit. Nanti lemak juga dibagi menjadi dua ya, seperti protein. Ada lemak hewani, berarti yang berasal dari hewan, sama ada lemak nabati, berarti yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kalau lemak hewani itu ada susu. Terus kalau misalkan lemak nabati contohnya ada minyak kelapa, minyak sawit, dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada transformasi energi di dalam sel, yaitu transformasi energi ini terjadi di dalam
klorofil atau juga bisa dilakukan oleh mitokondria. Kalau klorofil itu biasanya pada tumbuhan, kalau mitokondria itu biasanya pada sel hewan. Nanti